الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan perihal sholawat. Bahwa ketika kita menadamkan sholawat itu, apakah sholawatnya itu kepada Muhammad yang ada di dalam diri atau ditujukan kepada Muhammad yang ada di Madinah itu? Nabi Muhammad maksud saya. Iya. Udah, Bu. Kemudian satu lagi. Sudah cukup. Terima kasih. Malu aku. Minta maaf, Bu. Ustaz bercanda aja tadi. Nanti sambung lagi, Bu ya. Ibu ini pemalu orangnya. Berselawat itu zahir dan batin, Ibu. Ini yang Ustaz sampaikan tadi. Ketika kita berselawat ya kepada Muhammad, ya, pahamilah Muhammad secara hakiki, pahami pula Muhammad secara majazi. Muhammad secara hakiki itu Nur Muhammad yang sudah sempurna pada diri ibu kita ini ya. Muhammad secara majazi itu nyata pada diri Rasulullah. Namun hakikatnya mana yang lebih sempurna? Ya, selawatnya kita atau selawatnya Nabi. Tentu sempurna selawatnya Nabi. Nabi itu adalah zahirnya Nabi Muhammad dan hakikinya juga adalah Nur Muhammad. Karena beliaulah kesempurnaan tempat memandang nyatanya Nur Muhammad tadi. Bagi diri kita mesti dua pemakaiannya. Nih, pertama Muhammad yang hakiki dan yang kedua adalah Muhammad Rasulullah sebagai majazi tadi. Nabi dan Rasul. Jadi ketika kita sudah paham Muhammad itu zahir dan batin, pada saat kita berselawat itu sudah sampai kepada beliau itu. Itu yang katakan man sholla alayya sholatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Itu maksudnya siapa yang bersyukur ya, berterima kasih ya kepada Nabi ya, maka Allah juga akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya 10 kali sebagaimana Allah bersyukur dan berterima kasih kepada nabinya. Makanya selawatnya Allah kepada Nabi itu Allah memberikan rahmat dan anugerah kepada nabinya. Jadi kalau kita berselawat kita tujukan untuk diri kita dan kita tujukan untuk Nabi Muhammad, maka maknanya Allah memberi rahmat dan anugerah kepada kita 10 kali sebagaimana Allah memberi rahmat dan anugerah kepada nabinya karena beliau adalah Sayyidul Anbiya tadi itu. Makanya ketika ketika Nabi Adam telah dimasukkan nur ke dalam dirinya, maka terbukalah matanya. Ketika terbuka matanya, maka terlihatlah di tiang aras kulimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah Nabi Adam itu kaget. Ya, rupanya telah ada seseorang sebelum aku yang lebih awal, yang lebih dahulu diciptakan sebelum aku. Siapa dia? Itulah Muhammad. Berarti Muhammad ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Namanya disandingkan dengan Allah. Disitulah Nabi Adam mengatakan ya bahwa telah ada seorang nabi yang bernama Muhammad yang lebih dahulu diciptakan daripada aku. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad yang tertera, yang tertulis di tiang aras. Itu secara makna syariat. Makna hakikatnya ketika Adam itu telah dimasuki Nur Muhammad yang nyata pada dirinya berupa ruh, ketika dia memandang pada tubuhnya ini aras pada batang tubuhnya, disitulah dia melihat Muhammadullah ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada diri sendiri. Jadi yang Muhammad
yang dilihat Adam itu Nur Muhammad yang sudah nyata pada dirinya ini. Itu yang maksudnya berselawat secara makna hakiki yang daimun, yang tidak ada bentuk lapas, suara dan kata-kata. Jadi selawat Nabi yang sifatnya daimun, selawat Nabi yang sifatnya berkekalan, selawat Nabi yang bukan berbentuk lapas, suara dan kata-kata, itu maksudnya adalah diri sendiri. Inilah dia maksudnya. Makanya ketika dah paham kita berselawat itu kepada diri, sekaligus sempurna dia kepada Nabi Muhammad. Jadi zahir dan batin itu dah. Ya. Nabi Muhammad juga begitu juga berselawatnya. Makanya tidak pernah beliau mengatakan di waktu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak pernah beliau begitu. Tetap selawatnya, syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena beliau tahu zahirnya dia adalah Nabi Muhammad, sedangkan hakikat dirinya, batinnya itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah hakikat batinnya yang diberi nama dengan Muhammad. Itulah sebagai wujud daripada diri yang batin itu. Sempurna itu, Bu. Jadi zahir batin ya, Bu, ya. Pada diri kita yang hakikinya dan kepada Nabi Muhammad sebagai uswah hasanahnya. Zahir batin itu. Yang satu Pak. Iya. Pastinya Bapak Ibu juga Iya. ingin dengarkan. Saya ingin menanyakan, apakah masih perlu sholawat yang isinya itu permohonan? Selawat yang si permohonan. Permohonan. Apa rezeki, maksudnya? Permohonan ini itu. Sholawat apapun yang sifatnya permohonan, apakah setelah kita belajar ilmu ma'rifat ini perlu begitu? Terima kasih. Disinilah Nabi mengatakan, kata Rasulullah itu, man arada ayya'lamu ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu makom dan derajatnya di sisi Allah, falyanzur ma lillahi indahu. Maka senterlah ke dalam hatimu. Bagaimana kamu menempatkan Allah di dalam dirimu, maka disitulah makomnya kamu di sisi Allah. Nah, maksudnya begini. Kan Nabi mengatakan, kalau Bapak Ibu ingin tahu makomnya Bapak Ibu di sisi Tuhan, maka Bapak Ibu melihatnya ke dalam dirinya, ke dalam hati. Bagaimana Bapak Ibu menempatkan Allah di dalam hati, maka disitulah makom Bapak Ibu itu di sisi Allah. Contoh, sebelum masuk ke apa tadi. Ketika kita beribadah, ya, ibadah kita itu ingin melakukan tuntutan, negosiasi dan taruh-menawar dengan Allah, ya, maka pada saat itu makomnya Bapak Ibu di hadapan Allah, di sisi Allah, makomnya duduknya di syariat. Ya, jadi makom kita duduknya di syariat ketika di dalam hati kita akan melakukan tawar-menawar, negosiasi, hitung-hitungan dengan Allah, itu makomnya di syariat sudah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, ya, yang mana hati ini muncul namanya mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah untuk mendapatkan keridhoannya, maka makom kita di sisi Allah termasuk orang yang ahli thariqat namanya. Nah, ketika kita beribadah untuk menyatakan dan mengesahkan Allah, tidak ada lagi yang melihat, yang memandang dan mendengar, hanya Allah, yang bergerak dan diam hanya Allah, maka makom kita di sisi Allah termasuk orang ahli hakikat. Ketika tidak lagi terpandang sesuatu apapun lagi pada alam dan pada diri, hanya Dia semata-mata, hanya Dia satu-satunya, hanya Dia yang tunggal dan yang ahad, maka makom kita di sisi Allah itulah makom yang sudah sampai di ma'rifat. Maka disitulah cara melihat dan menilainya. Ketika seseorang itu berzikir, zikirnya untuk minta rezeki, ya Allah, kalau rezekiku ini masih di langit, ya Allah, tergantung-gantung turunkan, ya Allah. Ya Allah, kalau rezekiku masih di bumi, ya Allah, munculkan, ya Allah. Kalau rezekiku jauh, ya Allah, dekatkan, ya Allah. Kalau rezekiku masih ada dalam dasar laut, ya Allah, munculkan, ya Allah. Itu namanya hitung-hitungan, negosiasi dan tawar-menawar dengan Allah.
Ketika diberi Allah keinginan kita, nampak senyumnya senyum sodet, Allah sayang, Allah merahmati kita. Ketika tidak diberi Allah, bakarui kan yang kau berkecekan Allah tu SPK sampili ikariang. Akhirnya malas berzikir, malas berdoa, beribadah pun tak mau lagi. Kenapa? Allah ini mungkir janji. Itu duduknya di syariat tuh, Bu. Tapi kita tak boleh salahkan mereka. Syukurlah mereka masih meminta juga kepada Allah. Masih disandarkannya juga ibadahnya kepada Allah. Namun dalam beribadah kan tidak boleh jalan di tempat. Makanya ada amalan syariat, ada amalan ahli tarekat, ada amalan ahli hakikat, dan ada amalan ahli ma'rifat. Kalau amalan ahli ma'rifat, zikirnya nggak ada zikir meminta, hanya Tuhan saja itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja. Nggak ada minta-minta dia. Ya Allah, kalau jauh dekatkan dengan ya Allah. Kalau satu kasih dua ya Allah. Nggak ada minta-minta, nggak ada niat di dalam niat. Nggak ada di dalam niat. Dia hanya itu aja. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku yang menyatakan diriku sendiri. Aku Tuhan, namaku Allah. Nggak ada Tuhan yang lain lagi selain aku itu. Itu tuh. Ini lihat makomnya aja ya Ibu, makomnya. Jadi kadangkala makom kita ini ya kita sesuaikan dengan keadaan tempat dan sebagainya. Ya, walaupun berdoa zahirnya meminta namun hakikatnya tidak meminta, dia penyerahan dirinya kepada Allah. Itulah bentuk penyerahan urusan diri dan hidup kepada Allah. Pandang makrifatnya ya Allah saja di situ yang merahmati dan beridoi akan dirinya sendiri itu. Dalam bentuk kata-kata kan Allah di situ. Itu cara memahaminya. Jadi Ibu pinginnya yang kayak mana? Selama ini ketika sholat duha, pada umumnya kan Rizky. seperti yang tadi Ustaz sampaikan Iya. Ketika kita sudah kenal dengan ilmu ini, marilah saya tanyakan apakah itu menjadikan perlu gitu. Iya. Jadi beribadah itu munculkan saja motivasi, rindu, cinta dan bermanja-manja. Itulah makom di tarekat tuh. Kalau makom di hakikat, kenapa beribadah, Bu? Saya beribadah untuk menunjukkan bukti keimanan aku kepada Allah. Di ma'rifat, ya aku beribadah untuk menunjukkan kepatuhan aku pada Allah. Begitu aja. Ya. Lain lagi, kenapa beribadah? Ya karena Allah itu Tuhan. Kalau Allah tidak Tuhan, saya kagak mau. Begitu tingkatannya itu, memahaminya itu seperti itu. Nah, ya begitu memahaminya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin bertanya tentang, ingin minta penjelasan tentang kedua ayat yang saya melihatnya agak bertentangan. Dua ayatnya ya tidak hafal sayanya sih. Artinya aja. Tapi Pak Ustadz sebagai gurunya yang hafal. Sikap kita bergembira ketika melihat membaca ayat yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Pada suatu saat nanti kita akan dipanggil berdasarkan gurunya, imamnya. Tapi ketika membaca lagi ayat yang satunya, nah ini yang saya kurang hafal banget. Laqad ji'tum furoda. Gitu. Ini kita harus bertanggung jawab masing-masing sendiri-sendiri, ya berkeringat, bercucuran keringat gitu. Nah maka mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Kelihatannya pertentangan kedua ayat ini mudah-mudahan tidak parah untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jadi di dalam firman Allah itu kalau tidak salah benar tuh Pak. Memandangnya itu mesti zahir dan batin, ya. Karena Allah mengatakan secara makna zahir, yauma nad'u kulla yaumin bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat nanti setiap manusia itu akan dipanggil sesuai dengan imamnya, mursyidnya masing-masing. Ya, itu Allah katakan tuh yauma nad'u kulla unasin bi imamihim.
tiap-tiap manusia itu di akhirat nanti akan dihimpun, akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Makanya disitulah kita wajib berguru di dunia ini, cari imam kita. Sebab kalau kita tidak berguru, tidak mencari imam, dengan siapa kita akan masuk kelompok ini nanti? Kita singkir kita. Ya, kita masuk kelompok itu kita aja nak kenal dengan imamnya, kita nak kenal dengan jamaah itu, cong-cong siapa ke dalam tuh. Itu malu kita. Jadi carilah mursyid, karena mursyid itu yang akan menghantarkan kita nanti, ya, sehingga kita betul-betul satu perahu. Kalau kita satu majelis, satu halaqah di dunia ini, ya, maka nanti kita meninggal kita juga satu jemaah juga. Itu secara syariat wajib kita berimam. Makna secara hakikat, Allah katakan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan kembali kepadaku masing-masing. Tapi siapa yang kembali kepadaku masing-masing, kembalikanlah dirimu sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu. Jadi walaupun kita berjamaah, namun kembalinya kita tuh masing-masing. Ya, sendiri-sendiri karena kita sudah mendapatkan nomor antrian kita. Namun pada saat kita kembali kepada Allah masing-masing, kembalikanlah dirimu sebagaimana awal mula kejadian dirimu. Pahamilah bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah imamnya kita. Untuk bisa selamat kita, dunia akhirat itulah imamnya. Namun kesempurnaan Nur Muhammad yang ada pada diri kita itu sempurnanya pada guru. Karena guru yang membimbing kita untuk bisa mengenal akan namanya Nur Muhammad tuh. Kesempurnaan dirinya guru kita ulama tadi, sempurnalah kepada Nabi. Karena Nabi itulah yang menghantarkan kepada ulama sebagai pewarisnya. Kesempurnaan Nabi Nur Muhammad, sempurnalah pada Allah. Rupanya Allah itulah yang sebenarnya mursyid robbaniyah itu. Naik makomnya tuh. Jadi berlapis dia. Jadi secara hakikat imam kita ketika kita kembali kepada Allah masing-masing itu maksudnya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah imam kita. Karena Nur Muhammad wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu wasilah untuk bisa usul kepada Allah, Nur Muhammad itulah imam bagi diri kita sendiri yang disebut namanya mursyid robbaniyah karena kita sudah mengenal. Pada diri kita ketika dah kenal, dah sempurna dua pada diri kita tuh. Kitalah yang disebut namanya mursyid rohaniyah. Pada diri kita ini mursyid rohaniyah karena disebut ulama. Dan pada diri kita juga lah disebut namanya mursyid robbaniyah. Dah sempurna zahir batin itu. Zahirnya dia sebut ulama pewaris Nabi. Batinnya dia juga disebut namanya mursyid robbaniyah. Itu yang Nur Muhammad sempurna pada diri. Inilah imam tuh. Makanya disebut Imam Mahdi. Jadi, itu sempurna itu, ya. Mana ada orang berani membuat di KTP-nya Imam Mahdi kecuali beliau. Maksudnya begini, lihat nih pemahamannya. Suami itu Mahdi, istri Mahdi, anak Mahdi. Suami Mahdi maksudnya suami itu orang mendapat petunjuk. Istri Mahdi dia mendapat petunjuk. Anak Mahdi dia juga mendapat petunjuk. Dari Mahdi tadi, suami, istri, dan anak, maka yang menjadi imamnya adalah suami. Maka disebutlah suami itu Imam Mahdi bagi anak dan istrinya. Nah, kalau ayah, ibu, anak, menantu, cucu, semuanya Mahdi. Dari sekian banyak Mahdi dalam rumah tadi, maka ayah itulah sebagai Imam Mahdi terhadap istri, anak, cucu, dan menantunya. Oh dia sendiri aja baru, maka dialah Imam Mahdi bagi dirinya sendiri. Itulah maksudnya Pak. Jadi secara pandangan zahir kayaknya berbenturan, sebenarnya tidak dia. Ya, hakikatnya satu dia. Jadi pandangan zahir kita itu dibatinkan, pandangan batin kita dizahirkan, pandang hakikatnya satu. Cara penyebutannya, cara penyampaian dan penjabarannya berbeda. Secara syariat kita disuruh berimam, mencari mursyid supaya kita nanti berkumpulnya satu mursyid kita di situ. Dan mursyid ini akan menghantarkan satu rumpun dengan Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad. Nah, secara pandang hakikat, ya kembali masing-masing itulah kenalilah diri kita ini asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah mursyid robbaniyah.
Mursyid Robbaniyah itulah imam kita untuk bisa usul kepada Allah. Nah, sekarang udah sempurna pemahamannya pada kita. Kita sebagai mursyid rohaniyah ya untuk membimbing anak dan istri, dan kita juga sebagai mursyid Robbaniyah ya untuk bisa sampai kepada Allah. Sebab orang yang sudah kenal mursyid Robbaniyah tentu dia sampai kepada Allah. Kenapa? Karena mursyid Robbaniyah itulah nyatanya, wujudnya, zohirnya, nyatanya Allah itu orangnya. Baru dipatrikan rupanya mursyid rohaniyah dan mursyid Robbaniyah itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah wasilah, Allah itu tempat berwasilah. Itu maminya. Begitu Pak pemahaman tadi Pak ya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.